Pengakuan warga Tionghoa Timur Leste usai merdeka. Sejak Timur Leste menjadi koloni Portugis, banyak orang China yang mulai tinggal di negara itu. Mereka rata-rata adalah suami istri yang kemudian mengembangkan bisnis dan menetap di Timur Leste. Menurut The Interpreter, kehidupan orang-orang China di Timor Leste sudah menyebar dan membuat roda perekonomian bergerak. Di pinggiran kota Dili misalnya, banyak tempat bisnis dijalankan oleh China yang berkembang hingga saat ini. Meskipun sekarang nyaris menjadi penguasa ekonomi di negara kecil itu, kehidupan orang China di Timor Leste ternyata tak semudah yang dibayangkan. Konflik dan pergejolakan membuatnya sering menjadi sasaran diskriminasi oleh penduduk lokal. Banyak orang China mengalami diskriminasi dalam hal sederhana. Misalnya, diberi harga lebih mahal dalam membeli sayuran di pasar dan penghinaan. Menjadi korban pelemparan oleh pemuda yang merasa bosan di pinggir jalan, hingga tindakan keras yang lebih jahat lagi. Banyak yang mengira bahwa orang China di Timor Leste adalah orang-orang berduit. Padahal, kenyataannya tidak semua. Selama berabad-abad, Timor Leste sebagai koloni Portugis, anak-anak Tionghoa Timor dari pemilik bisnis imigran Tionghoa menjadi mayoritas populasi sekolah. Karena keluarga Timor Leste tidak mampu membayar biaya yang dibebankan oleh pemerintah kolonial. Mereka berpikir, oh orang Tionghoa, kami hanya berbisnis. Kami hanya pandai berbisnis, mereka punya uang, mereka bisa menyekolahkan anak mereka. Kata Teresa Ku, berusia 29 tahun, kelahiran Tionghoa Timor. Jadi itulah sebabnya ketika Anda bersekolah dulu, 95% kelasnya adalah orang Tionghoa Timor. Tetapi jika Anda pergi sekarang, Anda dapat menghitung 1 atau mungkin 2 siswa di kelas, katanya. Tetapi keluarga Tionghoa Timor dapat menelusuri garis keturunan mereka 4 atau 5 generasi atau lebih. Banyak yang masih mengalami diskriminasi dari orang Timor lainnya. Teresa ingat seorang tetangga yang terpaksa merelokasi kios ikan barbeque miliknya dari sudut pasar di pinggir pantai yang populer. Setelah sesama penjual menyerangnya dengan panah dan seorang lagi yang pindah secara permanen ke Australia setelah tangannya dipotong. Tahun 2018, saudara laki-laki Teresa diserang oleh sekelompok pria di jalan. Anda lahir di sini, Anda tumbuh di sini, Anda berbicara bahasa yang sama, tapi tetap saja kulit Anda tidak menunjukkan bahwa Anda cukup murni seperti mereka, ujar Teresa. Besarnya penduduk China di Timur Leste juga dipengaruhi meningkatnya pengaruh China di kawasan itu. Pengaruh China yang berkembang di Timur Leste telah menarik perhatian para komentator internasional. Pada gilirannya, menuai teguran dari para pemimpin negara muda itu. Pada bulan September 2019, mantan Presiden Timor Leste, José Ramos Horta, mengecam para penulis karena sangat tidak akurat dan menyesatkan dalam mengembangkan pengaruh China di Timor Leste. Ini klise dan konyol, katanya kepada South China Morning Post. Menjadi korban pelemparan oleh pemuda yang merasa bosan di pinggir jalan, hingga tindakan keras yang lebih jahat lagi. Banyak yang mengira bahwa orang China di Timor Leste adalah orang-orang berduit, padahal kenyataannya tidak semua. Selama berabad-abad, Timor Leste sebagai koloni Portugis, anak-anak Tionghoa Timor dari pemilik bisnis imigran Tionghoa menjadi mayoritas populasi sekolah. Karena keluarga Timor Leste tidak mampu membayar biaya yang dibebankan oleh pemerintah kolonial. Mereka berpikir, oh orang Tionghoa, kami hanya berbisnis. Kami hanya pandai berbisnis, mereka punya uang, mereka bisa menyekolahkan anak mereka. Kata Teresa Ku, berusia 29 tahun, kelahiran Tionghoa Timor. Jadi itulah sebabnya ketika Anda bersekolah dulu, 95% kelasnya adalah orang Tionghoa Timor. Tetapi jika Anda pergi sekarang, Anda dapat menghitung 1 atau mungkin 2 siswa di kelas, katanya. Tetapi keluarga Tionghoa Timor dapat menelusuri garis keturunan mereka 4 atau 5 generasi atau lebih. Banyak yang masih mengalami diskriminasi dari orang Timor lainnya. Teresa ingat seorang tetangga yang terpaksa merelokasi kios ikan barbeque miliknya dari sudut pasar di pinggir pantai yang populer. Setelah sesama penjual menyerangnya dengan panah dan seorang lagi yang pindah secara permanen ke Australia setelah tangannya dipotong.
Tahun 2018, saudara laki-laki Teresa diserang oleh sekelompok pria di jalan. Anda lahir di sini, Anda tumbuh di sini, Anda berbicara bahasa yang sama, tetapi tetap saja kulit Anda tidak menunjukkan bahwa Anda cukup murni seperti mereka, ujar Teresa.